Bismillahirrahmanirrahim. Masih terkait tata krama berdoa agar cepat doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sebelumnya ada tata krama 10 tata krama agar doanya seseorang itu tepat terkabul kepada Allah. Yang pertama kemarin adalah mencari waktu-waktu istijabah. Yang kedua adalah keadaan-keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, caranya berdoa itu adalah ayyad'u wa mustaqbilal qiblah. Hendaknya orang itu berdoa menghadap ke kiblat, wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat dua tangannya, haitsu yura bayadul ibtaihi, sehingga bisa terlihat dua putih ketiaknya. Angkat begini. Kalau umpama dia pakai baju yang lebar sampai kelihatan ketiaknya, berdoa kepada Allah, diangkat tangannya, itu tata krama namanya. Summa, kemudian setelah orang itu menghadap ke kiblat, kemudian angkat tangannya sampai seakan kelihatan dua ketiaknya. Kemudian summa yambaghi ayyam sahabihima wajhahu fi akhir doa. Semestinya, sepantasnya, sebaiknya orang itu mengusapkan dua tangannya itu wajhahu fi akhir doa, di akhir doa. Umpama sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mengusapkan. Dalam hadis qala Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a, ketika Rasulullah memanjangkan dua tangannya fid du'a ataupun mengangkat tangannya di dalam doa, lam yaruddahuma, Rasulullah itu tidak mengembalikan dua tangan itu hatta yamsaha bihima wajhahu, sehingga Nabi itu mengembalikan dengan mengusap kedua tangannya kepada mukanya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abbas berkata radhiyallahu anhuma, ini takramanya berdoa, kana sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a, jika berdoa Rasul, damma kaffaihi. Ini tata cara juga, damma kaffaihi, kalau tadi ngangkat dua tangannya. Sekarang kalau Sayyidina Abbas berkata damma kaffaihi, mendepetkan dua telapaknya, wa ja'ala butunahuma, menjadikan telapak keduanya mimma yali wajhahu, yang menghadapkan kepada wajahnya. Diangkat seperti ini, katanya Sayyidina Abbas, didempetkan dua telapak tangannya, kemudian dihadapkan kepada mukanya, berdoa seperti ini. Ini banyak dilakukan oleh para ulama-ulama sunnah, ahlus sunnah, diangkat begini. Ini tata cara, tata krama, sopan santun, minta kedua tangannya. Orang pengemis saja kalau minta dengan tangan satu, Pak, minta kepada Allah dua tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Fahadihi hayatul yadi, ini membicarakan posisi tangan. Wala yarfa'u basarahu ila sama', dan tidak perlu mengangkat mukanya ke langit, tak perlu seperti itu. Ar-rabi'u, yang keempat, tata krama berdoa agar cepat istijabah oleh Allah menggunakan tata krama, tata cara sopan santun. Yang keempat adalah hafdus sauti bainal muhafatati wal jahri. Yang keempat itu merendahkan suaranya, bainal muhafadah, di antara menahan, wal jahri, dan
jelas, artinya tak perlu lantang dan tak terlalu pelan orang itu berdoa. Qalat Aisyah radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, Aisyah radhiyallahu ta'ala itu berkata menggunakan dalil fi qoulihi ta'ala, wala tajhar bi sholatika, janganlah kamu itu menyaringkan, mengeraskan dalam salatmu, wala tukhafid biha, dan jangan terlalu pelan. Artinya antara bainal jahri war sirri, antara nyaring dengan pelan, itu tata krama. Wa qad asna ta'ala ala nabihi Zakaria alaihissalam haitsu qala, Allah itu bahkan memuji kepada nabinya Allah, Nabi Zakaria, haitsu qala, di saat Nabi Zakaria itu berdoa, idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan nidaan khafiyya, dengan panggilan atau dengan suara yang lembut, dengan suara yang lembut, suara yang lirih. Ya Allah, saya minta ini, ya Allah, ya Allah. Maknanya dengan rasa ada melas sedikit. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadurru'an wa khufyah, dalam surat A'raf ayat 55, berdoalah kalian kepada Allah dengan merasa rendah diri, wa khufyah, dan merasa takut ataupun dengan cara yang lembut.